Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua, edisi Piala Dunia Qatar 2022, preview pertandingan penyisihan grup yang kalau di Eropa ini akan dimainkan di hari Senin. Ada 3 pertandingan, langsung aja. Partai pertama ini adalah Inggris menghadapi Iran. Ini adalah 5 pertandingan terakhir dari Inggris maupun Iran. Inggris di 5 pertandingan terakhir di segala ajang yang diikuti tidak mampu meraih kemenangan, sementara Iran mampu memetik hasil kemenangan ketika menghadapi Nicaragua, tapi di pertandingan terakhir kalah menghadapi Tunisia 0-2. Yang menarik menurut gue adalah bagaimana Iran ini cukup kesulitan di 5 pertandingan terakhir untuk menciptakan gol. Sementara Inggris di 4 pertandingan terakhir di pertandingan menghadapi Italia, Hungary, walaupun juga menghadapi Jerman ya di bulan Juni, tapi ketika terakhir kali menghadapi Jerman berakhir dengan 3-3 di Inggris. Dari situ menurut gua pasukan Gareth Southgate ini, dengan amatiran ala gua ya, punya problem di lini depan, utamanya ketajaman. Menurut SofaScore, ini adalah kemungkinan formasi dan juga starting line up. Iran tentu saja dilatih oleh Carlos Queiroz. Carlos Queiroz ini mantan asisten dari Sir Alex Ferguson, pernah juga menjadi manajer atau pelatih dari Real Madrid. Sebenarnya dari buku yang gue baca ya, Sir Alex Ferguson ini bahkan berharap Carlos Queiroz ini akan menjadi penerusnya, karena menurut Sir Alex, Carlos Queiroz ini kuat di sisi tactical, technical, dan tinggal diperbaiki atau diperbagus lagi dari sisi non-teknisnya. Dengan pengalaman setelahnya melatih di beberapa tempat, Carlos Queiroz saat ini menurut gua dengan amatiran punya pengalaman yang bagus. Artinya dari sisi non-teknis dan juga sisi teknis. Tentu saja melatih tim nasional Iran yang bermain di ajang internasional terbesar di dunia, Piala Dunia, ini merupakan tantangan, di mana di grup yang dihuni oleh Inggris, oleh Amerika, dan juga Wales bersama dengan Iran, menurut gua dengan amatiran Iran ini bukan menjadi favorit utama untuk bisa lolos grup, tapi tetap masih punya peluang untuk bisa lolos kalau bisa memberikan kejutan-kejutan di pertandingan yang dilakoni di penyisihan grup. Nah, bagi Inggris sendiri, Gareth Southgate diprediksi akan memainkan 3 back, John Stone, Eric Dier, dan juga Harry Maguire, Kieran Trippier, Luke Shaw, Jude Bellingham, Declan Rice di tengah, dan di depan Raheem Sterling, Harry Kane, dan juga Phil Foden. Menurut gua, Inggris akan langsung mengambil inisiatif, Inggris akan langsung berusaha untuk mencetak gol, sementara Iran akan lebih banyak setback, nunggu di belakang untuk memanfaatkan serangan balik, memanfaatkan kesalahan dari Inggris. Kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Iran, mereka punya lini pertahanan yang bagus. Hanya saja mereka belum pernah, atau dalam 5 pertandingan terakhir ya, diuji oleh tim sekelas Inggris yang tentu saja kualitasnya lebih bagus daripada 5 lawan yang dilakoni oleh Iran di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi menurut gue ini akan jadi partai yang menarik bagi lini depan Inggris, menarik bagi lini belakang Iran. Dan partai pertama di Piala Dunia menurut gue ini juga memiliki ciri khas tersendiri, di mana banyak kejutan, terutama dari sisi hasil dan juga dari sisi gol. Gue melihat di tahun 2018 di partai pertama Piala Dunia di Rusia, ketika itu Inggris menghadapi Tunisia, skornya adalah 1-2. Tentu saja di pertandingan tersebut Inggris lebih diunggulkan, sempat unggul dulu tapi mampu disamakan kedudukan oleh Tunisia. Bahkan Inggris harus menunggu sampai akhir babak kedua untuk menciptakan gol kemenangan. Di Piala Dunia di Brazil 2014, Inggris bertemu dengan Italia, kalah 1-2. Skornya sama ya, 1-2, cuman 1 menang, 1 kalah. Dan di pertandingan tahun 2010 di Afrika Selatan, Inggris pertandingan pertama ini menghadapi Amerika Serikat, skornya 1-1.
Dari situ gue melihat Inggris di pertandingan pertama Piala Dunia biasanya agak sedikit grogi nih, masih belum bisa langsung nyetel. Sehingga di pertandingan menghadapi Iran, gue prediksi ringan amatiran ala gue, Inggris akan memetik kemenangan tipis 2-1. Di pertandingan kedua di hari Senin waktu Eropa, ini adalah 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, di mana Belanda ini tidak tersentuh kekalahan. Senegal sendiri kalah adu penalti ya menghadapi Guinea, dan sempat juga kalah menghadapi Liberia. Senegal yang akan tampil kali ini tanpa Sadio Mane yang ya cedera. Sempat akan tetap dimainkan kan, tetap diberangkatkan, tapi ternyata tidak bisa pulih on time sehingga dibatalkan. Belanda sendiri menurut gua ini akan jadi Piala Dunia yang spesial. Kenapa? Karena edisi sebelumnya Belanda ini tidak lolos Piala Dunia di Rusia. Merupakan bencana sebenarnya bagi negara Belanda, karena ya kebetulan gue juga tinggal di Belanda, jadi gue tahu bagaimana kecewanya ya Belanda, warga negara Belanda ya, atau orang-orang yang mendukung Belanda karena Belanda tidak lolos di Piala Dunia di Rusia. Tapi sebelumnya ketika edisi Piala Dunia di Brazil, Belanda tampil luar biasa. Bahkan mampu tembus sampai ke semifinal sebelum dihentikan oleh Argentina. Belanda sendiri akhirnya mampu menjadi juara 3 dengan mengalahkan tuan rumah Brazil di perebutan tempat ketiga. Siapa pelatih pada saat itu? Yaitu adalah pelatih yang sama yang sekarang melatih tim nasional Belanda, yaitu adalah Louis van Gaal. Ini gue tampilkan bagaimana raihan tim nasional Belanda dengan Louis van Gaal. Artinya setelah dia mengambil alih dari Frank de Boer ya, tim nasional Belanda tidak atau belum tersentuh oleh kekalahan sama sekali. Bahkan hanya meraih 4 hasil seri, lainnya menang semua. Dan menurut gue yang juga menarik adalah bagaimana kemampuan tim nasional Belanda untuk mencetak gol di tangan Louis van Gaal. Ini menurut gue cukup bagus, cukup produktif. Bahkan di 4 pertandingan yang Belanda ini seri, mereka pun juga menciptakan gol. Ini fakta menarik ya, ternyata Belanda ini tidak terkalahkan di 14 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Bahkan Belanda ini clean sheet di 3 pertandingan di Piala Dunia. Menurut gua ini fakta yang cukup menarik. Nah, perkiraan formasi sendiri ini adalah dari Senegal dulu ya, akan memainkan 4-3-3. Ada kiper Edouard Mendy di sana, ada Kalidou Koulibaly, ada Papou Abou Cissé, ada Ismail Assar juga, ada Boulaye Dia. Sementara ada Idrissa Gueye juga tuh, ada Idrissa Gueye. Sementara Belanda di beberapa pertandingan terakhir Louis van Gaal ini memainkan sistem 3 back 3-4-1-2. Seorang Cody Gakpo dimodifikasi sebagai pemain yang mengisi posisi nomor 10. Di depan ada Steven Bergwijn yang diperkirakan akan berduet dengan Vincent Janssen, karena Memphis Depay walaupun sudah ikut latihan, tapi Louis van Gaal sudah mengatakan Memphis Depay belum siap untuk pertandingan pertama menghadapi Senegal. Di tengah ada Toon Koopmeiners akan berduet dengan Frenkie de Jong. Di kanan ada Denzel Dumfries yang sempat mengalami cedera bersama Inter Milan tapi ternyata tidak parah ya. Sementara di kiri ada Daley Blind. Ya gue harapkan sih yang bermain Tyrell Malacia, tapi diperkirakan Daley Blind. Sementara trio back tengah ada Nathan Ake, Virgil van Dijk, dan juga Jurriën Timber. Posisi penjaga gawang ini menurut gue juga menarik, di mana ada Remco Pasveer dan juga ada Justin Bijlo, kiper nomor 1 Feyenoord. Gua secara dengan amatiran berharap Justin Bijlo yang akan diturunkan. Walaupun demikian nampaknya Remco Pasveer punya kemungkinan lebih besar karena lebih senior kiper Ajax ini ya. Yang menarik lagi dari pertandingan ini adalah ternyata tim nasional Belanda terakhir kali menghadapi tim nasional dari Afrika itu sudah cukup lama, tahun 2017. 2 kali, yaitu menghadapi Maroko dan juga menghadapi Pantai Gading. Di pertandingan yang keduanya, Belanda ini mampu meraih kemenangan. Selebihnya, Belanda tidak pernah menghadapi tim dari Afrika. Baru kali ini langsung di ajang terbesar ya, sudah
tahun kurang lebih Belanda tidak menghadapi tim dari benua Afrika, langsung menghadapi Senegal di putaran final Piala Dunia. Melihat dari kesiapan kedua tim Senegal dan juga Belanda, keadaan kedua tim sebelum Piala Dunia, gua perkirakan Belanda akan tampil dominan. Bahkan kalau Belanda mampu memanfaatkan peluang-peluang yang didapatkan, Belanda bisa menang dengan skor besar 0-3. Ini ringan amatiran ala gua. Tinggal bagaimana ya tajamnya lini depan dari Belanda yang kemungkinan memang Vincent Janssen akan dimainkan. Vincent Janssen sendiri menurut gua pemain ini cukup unik. Sempat menjadi pemain terbaik di Liga Belanda bersama AZ Alkmaar, mencetak gol cukup banyak, ditransfer oleh Tottenham Hotspur, ternyata sempat flop, dipinjamkan ke beberapa tempat. Bahkan Vincent Janssen terakhir sebelum bermain di Liga Belgia bersama Antwerp, dia ini bermain cukup lumayan ya, cukup lumayan lama juga di Liga Meksiko. Walaupun bermain di Liga Meksiko, dia juga menurut gue sih dari raihan golnya juga nggak spektakuler banget. Tapi ketika dia sekarang kembali ke Belgia, ya raihan golnya semakin baik dan sekarang bahkan sangat mungkin akan bermain di Piala Dunia pertamanya. Sisi kreativitas menurut gue di lini tengah dengan adanya Toon Koopmeiners dan juga Frenkie de Jong, menurut gue ini juga akan menjadi kunci bagi tim nasional oranye Belanda, di samping juga kekokohan lini belakang. Kalau seandainya lini belakang melakukan kesalahan yang tidak perlu ya, dan Senegal mampu memanfaatkannya, ya, mungkin Belanda tidak clean sheet. Tapi ringan amatiran gue melihat tim nasional Belanda tetap punya peluang yang besar untuk memenangkan pertandingan pertama. Di Piala Dunia terakhir yang diikuti oleh Belanda di Brazil, Belanda juga mampu membuka partai pertama dengan kemenangan besar menghadapi Spanyol pada saat itu dengan skor besar 5-1. Dan kalau seandainya Belanda bisa tampil fokus, tidak melakukan banyak kesalahan sendiri ya, gue prediksi sih punya peluang yang besar juga untuk meraih kemenangan besar di pertandingan pertama. Partai terakhir di hari Senin, Amerika menghadapi Wales. Ini partai yang menarik karena dua tim ini terutama Wales ya, ini merupakan ya beberapa edisi Piala Dunia tidak pernah ikut ya. Amerika pun juga walaupun sempat sering, tapi di edisi Piala Dunia di Rusia yang terakhir mereka tidak bisa tampil di putaran final. Kali ini mereka langsung bertemu. 5 pertandingan terakhir atau 3 pertandingan terakhir dari Wales di kekalahan semua. Sementara Amerika di 3 pertandingan terakhir juga tidak mampu meraih kemenangan. Sekali lagi dari gol kedua tim menurut gua, terutama Amerika ini posisinya tidak bagus dalam mencetak gol, sehingga ini ada potensi menurut gua ringan amatiran kekeringan gol. Mungkin ya ringan amatiran ala gua. Perkiraan formasi, Amerika mungkin akan bermain dengan 4-3-3. Ada Serginho Dest di sana, ada Weston McKennie, dan nampaknya Christian Pulisic akan menjadi andalan di lini depan. Sementara Wales, ada Daniel James, ada Gareth Bale, ada Nico Williams, ada Aaron Ramsey, ada juga Ben Davies dan Wayne Hennessy di sektor penjaga gawang. Seperti gue katakan tadi di awal, partai ini ada potensi seret gol, kering gol. Tinggal bagaimana kedua tim ini tampil fokus dan bisa memanfaatkan kesalahan dari masing-masing lawannya. Artinya Amerika memanfaatkan kesalahan dari Wales dan juga sebaliknya. Wales yang tampil pertama kali setelah gua nggak tahu berapa lama ya, ini ada potensi demam panggung, itu bisa jadi. Sementara Amerika yang kali ini tampil menurut gue setelah sebelumnya absen di putaran Piala Dunia di Rusia, menurut gue juga punya peluang telat panas. Oleh karena itu, gue prediksi pertandingan ini ringan amatiran mungkin bisa 0-0, tapi gue lebih memilih partai ini akan berkesudahan dengan 1-1. Kurang lebih demikian preview untuk pertandingan hari Senin, pertandingan Piala Dunia dari grup A dan juga grup B. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa yang menang? Skornya berapa? Setuju sama gue atau tidak? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.